Kami datang menghadap hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Mau sambut Engkau Raja di atas segala raja. Oh yang layak kami sembah Tuhan malam hari ini. Oh yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus. Kau sudah lahir Tuhan. Oh bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Mari sama-sama katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya. puji Tuhan. Merry Christmas and Happy New Year untuk kita semua. Baik kita yang ada bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang tergabung melalui platform yang berbeda, baik YouTube ataupun Facebook. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun yang baru, dan momen yang berbahagia ini, momen yang berharga, momen yang indah. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan sepanjang tahun 2022. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan, dan kita juga mau mengucapkan menyongsong tahun yang baru dan memastikan tahun baru adalah tahun penuh dengan kemuliaan, tahun penuh dengan keajaiban. Dan malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Di tanggal 26 bulan 12 2022, tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan 2022 dan akan masuk di tahun yang baru. Memastikan, mempersiapkan diri kita dengan tahun yang baru, dengan sikap hati yang baru, dengan visi yang baru, dengan strategi baru. Itu sebabnya kesempatan ini kita mau berdoa, biar ada sesuatu yang baru Tuhan taruh di dalam hati kita, supaya ketika kita memasuki tahun yang baru, ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Kita berdoa hari-hari ini untuk kesiapan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan juga pelayanan-pelayanan gereja di pelosok, di desa, di penjuru, dimanapun ada, yang hari-hari ini sudah menikmati begitu banyak pertolongan Tuhan. Mari kita mau menaikkan ucapan syukur, dan kita mau berdoa supaya ada kesiapan yang baru yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru dengan strategi yang baru, dengan motivasi yang baru, dengan hati yang baru, dengan kekuatan yang baru. Dan saya percaya ada jalan yang baru juga yang Tuhan bukakan buat kita semua. Dan kesempatan ini saya minta kesediaan daripada Pastor Aldi untuk berdoa bagi gereja Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan menyongsong tahun yang baru. Silakan. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami ada dalam komunitas program Pentekoste Heranlah Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, saatnya kami rindu berdoa buat kebangkitan gerejamu di akhir zaman ini. Bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati. Biasa Tuhan, biarlah Tuhan memakai dengan keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami akan melihat sesuatu
kegerakan yang terjadi, ada satu kebangkitan yang terjadi, ada sesuatu penuaian terjadi, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada dimanapun berada, di kota, di pelosok, di desa yang ada. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di ujung tahun 2022. Tuhan sudah menolong. Kami akan memasuki tahun 2023. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu yang ada. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Hal-hal yang dahsyat yang Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan setiap pelayanan kami, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Sebab itu Tuhan tolong kami hamba-hamba-Mu, biarlah kami terus berjalan dengan Tuhan, kami terus ada dalam urapan Tuhan, kami terus ada dalam kehendak-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, haleluya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menikmati perayaan-perayaan Natal. Ada yang sudah merayakan Natal dari mulai bulan November gitu ya. Dan mungkin sudah berkali-kali kita merayakan Natal. Tetapi izinkan hari ini saudaraku, ada berkat Natal spesial yang akan kita terima di Is Christmas. Pasti ada sesuatu yang baru, ada pewahyuan yang baru, makna Natal itu sendiri. Sekian banyak orang menyampaikan pesan-pesan tentang Natal, tetapi setiap pesan itu memiliki kandungan rohani yang berbeda-beda, di mana menjawab setiap kebutuhan dari setiap gereja lokal ataupun kelompok-kelompok tertentu. Dan saya ingin memastikan bahwa ada berkat Natal yang spesial di malam hari ini.
Pastor Jerry Sangher akan menyampaikan pesan Natal buat kita semua. Dan sepanjang firman dilepaskan, saya percaya ada mujizat di balik Natal. Karena Natal identik dengan keajaiban, Natal identik dengan mujizat. Ya, the great miracle in the world itu adalah this is Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pastor Jerry. Haleluya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali menyerukan nama Yesus, sebab kami percaya di dalam nama itu ada penebusan, di dalam nama itu ada kemenangan, dan oleh nama itu Tuhan, seisi dunia memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk program Pantekosta Heranlah pada malam hari ini. This is the way that we celebrate our Christmas. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih untuk hati Tuhan buat kami. Kami berserah penuh kepada kehendak, kepada kemurahan dan keputusan Kristus. Dan hamba berserah penuh, Tuhan tolong, Tuhan urapi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Merry Christmas buat kita semua. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Sekian panjang perayaan Christmas, kita masing-masing berdasarkan usia kekristenan kita telah memberi dampak yang signifikan dalam pertumbuhan iman kita. Sekalipun kita merayakan dengan cara yang sama. Tapi saudaraku yang kasih, saya tertarik pernyataan Pastor Elisa tadi bahwa Christmas is about miracles. Jadi kita percaya bahwa setiap kali kita merayakan Christmas, selalu ada sesuatu yang Tuhan tanam di dalam roh kita. Dan sebelumnya, saudara, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf buat seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini, ataupun teman-teman yang mengikuti dari platform yang lain. Seharusnya malam hari ini kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Franky Rewang harus melayani dengan firman Tuhan. Tapi dengan kesibukan beliau yang harus melayani sampai ke pedalaman, ya, dan beliau yang sebenarnya telah siap untuk melayani, tapi beliau sedang berada di tempat yang sama sekali tidak ada networknya, sehingga tidak memungkinkan beliau untuk menyampaikan firman Allah secara virtual. Namun beliau menyampaikan salam buat kita semua dengan hati yang penuh kasih, menyampaikan selamat Natal buat teman-teman yang ada pada program Pantekosta Heranlah pada malam hari ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu mendesain dalam kehendak Tuhan, sehingga tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Mari kita mengalir dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, dan kita harus percaya bahwa this is our Christmas for today. Oke. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari untuk tidak terlalu jauh dalam introduction, saya ingin kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita melihat dari Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat Tuhan datang kepada para gembala, dan Alkitab menceritakan bagaimana ketika kemuliaan Allah memenuhi bersama-sama dengan malaikat Tuhan, kemudian ada berita dari sorga kepada para gembala-gembala. Lalu Alkitab mengatakan di ayat yang ke-21, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Makna dari kata hari ini pada ayat ini, dia tidak lagi
tinggal menjadi sebuah makna historis yang menunjuk kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman yang hidup yang kita terima pada hari ini, maka ini pun bermakna pada hari ini, pada momen ini, ketika Pantekosta heranlah merayakan Christmas secara virtual. Sehingga pada hari inilah berita itu datang kepada kita sebagai Christmas, sebagai berita sukacita buat kita. Pada hari ini telah lahir bagi kita Kristus Yesus di kota Daud. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, makna kata hari ini atau today, saudara, kita banyak kali mungkin dipertanyakan kepada pertanyaan besar tentang ada apa sebenarnya, lalu kenapa harus, bagaimana dengan alasan spiritual ketika kita bicara tentang hari dan tanggal 25 itu sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita clear dulu bahwa sekalipun bahwa tanggal 25 menjadi sebuah kesepakatan secara universal bagi umat Kristen untuk menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perayaan Christmas itu sendiri tidak didedikasikan kepada tanggal 25 Desember itu sendiri. Kita tidak sedang merayakan hari Minggu, hari Senin, di mana tanggal 25 itu jatuh. Bukan kepada makna kalender waktu itu sendiri. Tapi saya percaya bahwa pemaknaannya sangat tegas. Kita sedang merayakan kelahiran Yesus, yang mana kita harus benar-benar berfokus kepada pribadi Yesus yang sudah lahir. Yang Alkitab katakan, the Savior has born. Juru selamat telah lahir. Nah, itulah mungkin yang harus kita clear di dalam pikiran kita ketika kita sampai pada perdebatan dan pertanyaan tentang tanggal 25. Tidak ada salahnya. Saya percaya bahwa semua hari itu baik, semua hari diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita merayakan Christmas. Ya, makanya kita mengerti bahwa di budaya kita, apalagi tradisi yang kita lakukan di daerah-daerah kantong-kantong Kristen itu banyak, maka perayaan Kristus sudah mulai dilakukan pada bulan awal November bahkan sampai Januari. Jadi sekali lagi, perayaan ini bukan tentang tanggal 25-nya, bukan, tapi tentang pribadi Yesus yang telah lahir. Apa sih yang membuat berbeda ketika kita bicara tentang Yesus dengan belief system dari agama yang lain? Ada 3 hal penting ketika kita bicara tentang Yesus. Yang pertama, bahwa kelahiran Yesus telah memberi dampak di dalam sejarah peradaban manusia sampai pada zaman ini. Dan itu tidak bisa disangkal, sejarah telah membuktikan itu. Dan yang kedua adalah kebangkitan Yesus. Kemudian yang ketiga, bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah penggenapan yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, kalau kita berangkat dari kitab Nabi Yesaya. Jadi itu yang membuat perayaan Christmas itu berbeda dengan belief system yang lain, dan itu harus membuat kita bangga. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang tanggal 25, tahu nggak kita bahwa perayaan Natal yang pertama kali itu dirayakan pada tahun 190 Masehi oleh Clement Alexandria. Ya, Clement Alexandria yang lahir di Athena, Greece. Dia seorang teolog, ya, yang pertama kali kemudian merayakan Christmas, dan itu dilakukan pada bulan Mei, tanggal 20 Mei. Itu perayaan Christmas yang pertama kali, tanggal 20 Mei. Kemudian ada yang mengikuti setelah itu, dirayakan pada bulan April, tanggal 19 dan 20. Lalu setelah itu pada tahun 300 setelah Masehi,
seorang teolog yang bernama Hippolytus dari Rom, kemudian memulai penanggalan perayaan Kristus pada tanggal 25 Desember. Silakan kita memilih pada hari apa merayakan Christmas. Ya. Hippolytus memulai tanggal 25 dengan kemudian kemudian dia mengatakan bahwa dia mendapati bahwa Maria didapati mengandung pada bulan Maret tanggal 25. Kemudian dari bulan Maret dia menghitung 9 bulan kemudian sampai pada tanggal 25 Desember. Ya, pada tanggal 25 Desember. Lalu kemudian kenapa pada bulan Maret? Alkitab mencatat bahwa Maria mengunjungi kerabatnya, saudaranya Elizabeth, yang pada waktu itu pada bulan ke-6 sedang mengandung Yohanes. Pada bulan Juni orang merayakan, sampai hari ini ada tradisi di agama Yahudi yang merayakan kelahiran Yohanes. Jadi pada bulan ke-6 ketika Maria mengunjungi Elizabeth, dan pada waktu itu dihitung dia mengandung. Dan bulan ke-6 itu kalau penanggalan tahun Yahudi Rosh Hashanah, itu tahun barunya itu kalau kalender Masehi itu September atau Oktober itu. Jadi dihitung dari sana, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi makna historisnya itu jelas. Tapi kita tidak usah berdebat tentang persoalan itu. Bukan tentang tanggal dan harinya. Karena toh perayaan Christmas awalnya tidak dirayakan pada tanggal 25. Tapi bayangkan telah sekian banyak orang yang dimenangkan dalam perayaan Christmas. Banyak mujizat yang terjadi. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang yang dipulihkan dengan perayaan-perayaan Christmas. Kita bisa bicara panjang tentang perdebatan itu. Ada orang mengatakan bahwa ada konsep pagan yang sementara kita rayakan dan macam-macam hal. Kita bisa bicara panjang itu. Ketika kita bicara tentang perayaan Saturnalia dan Brumalia di Roma pada tanggal 17 sampai tanggal 25. Tapi sekali lagi bukan tentang itu kita malam hari ini. Cuman saya ingin memberikan sedikit informasi kepada kita. Kenapa kita merayakan Kristus pada tanggal 25. Oke, itu tentang pada hari ini. Tapi saya tertarik kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu malam. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu kurun waktunya sekitar 400 tahun. 400 tahun itu adalah adalah masa yang diam ketika Allah sama sekali tidak berfirman. Tidak ada firman di sana. Mungkin secara ritual kegiatan-kegiatan di sinagog itu ada. Tetapi pengalaman spiritual yang sebenarnya tidak dialami. Allah tidak berfirman. Dan di dalam sejarah perjalanan manusia modern dalam perhitungan tahun Masehi, ada 1000 tahun yang disebut masa kegelapan. Disebut masa kegelapan, antara tahun 500 sampai tahun 1500. Nah, sebelum saya ke situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana malaikat datang di waktu malam. Kita tidak saja melihat ini malam dalam artian secara fisik, ketika malam-malam para gembala sedang menjaga kawanan ternak. Tapi ini pun memiliki makna makna metafor atau makna kiasan yang berbicara tentang apa sih arti malam. Malam bicara tentang maut, bicara tentang dosa, bicara tentang kejahatan, bicara tentang hal-hal yang negatif, bahkan disebut bahwa iblis itu penguasa malam, dan seterusnya. Kita juga bisa mengatakan bahwa malam itu bicara tentang persoalan, malam bicara tentang kekhawatiran, malam bicara tentang, dan Alkitab mencatat banyak hal tentang itu, bahkan dunia dalam kegelapan, Alkitab bicara tentang itu. Nah, ketika kita memaknakan dalam makna kiasan bahwa berita Natal datang pada waktu malam, di ayat yang ke-8, kemudian itulah yang menginspirasi ada lagu-lagu yang kita sering nyanyikan dalam setiap ibadah Natal. Silent Night, yang kemudian kita terjemahkan malam kudus, padahal artinya malam diam.
malam diam. Ya. Dan bukan tentang peristiwa kedatangan Kristus adalah peristiwa kesucian, kudus, tapi bukan kepada malamnya. Anyway, bukan tentang itu, tapi sekali lagi yang menarik adalah bagaimana berita kelahiran Yesus itu datang ketika sekian lama dalam kesunyian, ketika sekian lama dalam malam, dalam gelap, manusia yang membutuhkan jawaban sekian lama. Kemudian tiba-tiba berita itu datang sebagai berita sukacita, Alkitab katakan. Berita itu datang sebagai berita sukacita. Nah, saya katakan tadi, malam bisa bicara tentang persoalan, bisa bicara tentang kegagalan, bisa bicara tentang maut, dan seterusnya. Perhatikan baik, Injil Yohanes 12 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi. Alkitab menekankan supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi Yesus jelas berbicara tentang bahayanya malam. Yesus memisahkan antara kegelapan dan terang. Makanya di ayat yang lain kita bisa lihat di sana, 2 Korintus 4 ayat 4 berkata begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Malam atau kegelapan, pertama dia berdefinisi tentang kejahatan itu sendiri, berdefinisi tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman, kehidupan di luar Kristus itu malam. Tapi definisi yang lain, malam itu seperti keadaan yang buta. Keadaan yang buta artinya dia tidak bisa membedakan fakta yang sebenarnya. Yang ada dalam pikiran hanya kelam, gelap. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, sehingga mereka dikatakan pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini. Jadi orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang pertama berdefinisi hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hubungannya dengan Christmas 2022? Berita tentang kelahiran Yesus datang pada waktu malam, dalam sunyi, dalam kekelaman, dalam gelap, tanpa pengharapan. Tiba-tiba itu berita datang, dan Alkitab katakan ke dalam pembacaan kita, malaikat Tuhan datang, ada terang yang sangat terang. Kemudian mengikuti berita itu. Artinya apa? Berita Natal hadir di dalam keadaan gelap dan memberikan perubahan, memberikan dampak yang besar. Alkitab katakan begini, saudara, kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya, dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, dalam dia ada hidup dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, haleluya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kelahiran Kristus, berita kelahiran Yesus datang pada waktu malam, pada waktu gelap, pekat malam. Dan Alkitab bicara tentang malam yang saya sudah definisikan tadi, dan Alkitab berkata begini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2023 berbagai prediksi yang dihadapkan kepada kita oleh para ahli mengatakan bahwa tahun depan akan terjadi krisis, akan terjadi resesi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena dua situasi ini akan terjadi secara bersamaan. Sehingga para pakar ekonomi pun sulit mencari jawaban, sehingga yang terbayang dalam pikiran mereka adalah ancaman dampak sosial yang besar sekali. Belum lagi dengan potensi terjadinya perang secara global. Belum lagi dengan ancaman-ancaman bencana sosial lainnya. Itu yang digambarkan.
Bahkan ada yang berani mengatakan tahun 2023 itu kegelapan. Itu malam, itu gelap, itu pekat. Tapi Natal 2022 adalah berita dari sorga, terang yang memecah kesunyian panjang 400 tahun. Allah tidak berfirman, tidak ada berita sukacita. Sama dengan berita Natal pada 2022 ini. Adalah berita di dalam terang firman Allah yang datang kepada kehidupan orang-orang percaya, sehingga apapun prediksi yang sekalipun kita berani katakan itu mungkin itu potensial terjadi pada tahun yang akan datang, tapi Alkitab berkata jelas bahwa kegelapan tidak dapat menguasai terang itu sendiri. Jadi ketika Kristus itu lahir di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka itu menjadi terang di dalam diri kita. Ketika terang itu ada di dalam diri kita, maka tidak akan ada intimidasi apapun yang akan membuat kita terpenjara dalam kekhawatiran, terpenjara dalam rasa takut, terpenjara dalam pesimis dan bentuk lainnya dalam perjalanan iman kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berita Natal 2022 adalah berita tentang terang di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. This is our Christmas. This is Christmas 2022 buat Anda dan saya, buat kita semua. Jika saudaraku kita lihat nubuatan firman Allah di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, bangsa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat ini menubuatkan tentang bisa bicara tentang para Majai, para orang Maju sudah bicara pada waktu yang lalu, di mana bangsa kafir yang kemudian mendapat pernyataan Allah, kemudian mereka bisa melihat terang itu, mereka mendapatkan pengertian tentang terang itu, mereka telah melihat terang itu. Dan terang itu tersedia kepada semua orang, kepada semua bangsa. Kita terus, saudara. Sayang kita menangkap kehadiran Kristus buat kita pada Natal 2022. Kita tidak lagi sedang bicara tentang Yesus dalam artian historisnya, dia yang masih bayi, yang masih kecil. Tapi kita sedang bicara tentang Christmas pada hari ini. Hari ini telah lahir, the Savior has born. Kristus, Sang Juru Selamat, lahir untuk kita. Untuk apa? Dunia telah dikuasai oleh kegelapan, bahkan prediksi 2023 kegelapan, tapi Kristus telah lahir di dalam diri kita. Sehingga tidak ada ketakutan apapun. Kita bandingkan dengan pembacaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 48 dan ayat sampai ayat 50. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Alkitab bicara tentang peristiwa yang terjadi pada jam 3. Kita menggunakan kata jam 3 pagi. Tapi jam 3 pada waktu malam itu the darkest night. Momen di mana malam itu paling gelap. Dan jam 3 itulah momen yang paling the coldest night. Momen yang paling dingin di waktu malam. Dan Yesus, Alkitab katakan begini, pada jam yang paling gelap dan dingin itu. Alkitab mencatat murid-murid sedang susah payah mendayung karena angin sakal. Murid-murid sedang kesulitan mendayung di malam yang kelam, dingin. Tapi perhatikan baik. Ayat ini katakan begini, ia melihat, saya suka bagian ini. Ia melihat.
sekalipun gelap dan dingin, murid-murid kesulitan, tapi Yesus mampu melihat mereka. Yesus mampu melihat mereka dalam kesulitan, dalam malam yang kelam. Dan Yesus datang menolong mereka. Lalu beritanya apa? Yesus katakan, "This is me." Ini aku. Tenanglah. Jangan takut. Ini aku. Jangan takut. Sekalipun respons dari murid-murid adalah apa? Mereka ketakutan karena mereka melihat itu seperti hantu. Perhatikan baik. Orang yang dalam ketakutan karena malam, orang yang terintimidasi dalam gelap adalah orang yang tidak dapat melihat kehadiran Tuhan dengan jelas. Pikirannya dibutakan, bukan lagi bicara tentang ilah zaman, dibutakan dengan takut, khawatir, dan lain-lain. Tapi Yesus berkata, "Ini aku, tenanglah." Sama seperti malaikat Tuhan ketika datang ke berita Natal pertama kali kepada para gembala dalam malam. Jangan takut. Jangan takut. The Savior has born. Yesus sang juru selamat telah lahir. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam malam-malam kita pun, di dalam gelap kelam kita pun, Yesus mampu melihat kita. Dan berita Natal buat kita pada malam hari ini adalah berita tentang terang yang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Setitik terang dalam kegelapan dia akan selalu nampak. Sepekat apapun malam dia tidak akan dapat menguasai terang. Nah, saudaraku yang gak kasih dalam Tuhan, penting bagi kita untuk memahami betapa besar anugerah Tuhan dalam perjalanan iman kita sekalian. Inilah Christmas buat kita. Ada malam, ada pengalaman gelap buat kita. Kita dihadapkan dengan potensi malam. Tapi dengar berita Natal pada hari ini datang kepada Yesus lahir di dalam hati kita, lahir di dalam keluarga kita, lahir di dalam komunitas, dalam pelayanan kita. Apapun bentuk tipuan, apapun bentuk intimidasi yang kita lihat, kita rasakan, dihadapkan kepada kita, pastikan Yesus lahir. Alkitab katakan sambutan Natal yang pertama, jangan takut, jangan takut. Hadapi, karena berita Natal dia mampu membuat malam itu tak nampak. Dia mampu mengubah gelap itu menjadi terang. Dia mampu mengubah kekelaman itu menjadi terang. Dia mampu mengubah kesunyian, sepi di padang menjadi kesukaan dari para gembala-gembala. Dan saya percaya berita ini pun datang kepada kita sekalian, buat Anda dan saya. Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kita sudah katakan, kegelapan menutupi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Saudara bayangkan hidup kita, hidup Anda, hidup keluarga menjadi terang yang akan menarik banyak orang untuk mengalami pribadi Tuhan dalam hidup mereka. This is our Christmas. Ini berita Natal buat kita semua. This is the way that we celebrate our Christmas. Dan inilah Natal kita pada malam hari ini. Ada pesan Tuhan, di dalam gelap Tuhan akan sanggup mengubahkan gelap malam kelam apapun. Dia sanggup melihat adanya kita. Dia sanggup merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia hadir, dia berkata, "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Orang boleh bilang 2023 tahun gelap. It's okay. Kita akan berjalan sebagai terang Allah untuk dapat melaluinya sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Merry Christmas buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat menyambut tahun 2023. Dalam gelap sekalipun kita akan berjalan dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. GPD-ku,
adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan damu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Pesan Natal yang memberikan penghiburan, pesan Natal yang memberikan kekuatan, pesan Natal yang memberikan kepastian buat kita malam hari ini. Di tengah kegelapan dunia, Natal membawa terang. Dan tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang itu sendiri. Karena kita tahu persis terang itu adalah Yesus sendiri, sang empunya terang, dan dia adalah terang itu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi tahun 2023 seperti banyak diprediksikan orang tentang situasi keadaan yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi firman Tuhan malam hari ini sudah menjadi jawaban, menjadi landasan kita memasuki tahun yang baru. Bahwa sekalipun ada kegelapan, sekalipun kegelapan pekat menyelimuti perjalanan iman kita, tetapi terang Kristus akan selalu bercahaya di dalam hidup kita, sehingga hari-hari kita akan selalu diiringi, disertai dengan keajaiban, disertai dengan berkat, disertai dengan kemuliaan, disertai dengan kekuatan, disertai dengan penghiburan. Itulah pesan Natal yang disampaikan malam hari ini, dan itu cukup buat kita, karena firman yang dilepaskan akan menuntun kita untuk bisa nikmati. Dan saya mau tambahkan sedikit saja bahwa memasuki 2023 kita akan menjadi penikmat-penikmat dari janji-janji Tuhan yang ajaib, yang besar itu. Itu sebabnya kita juga punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita sudah diberkati malam hari ini dengan pesan Natal, kita juga punya tanggung jawab untuk berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa, bagi keselamatan bangsa kita Indonesia, bahkan juga keselamatan dunia. Natal itu tidak hanya milik kita, hanya komunitas kecil, tetapi Natal untuk seluruh dunia. Itu
Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, sampai kita akan melihat bahwa bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemerintahan, kita berdoa juga untuk kesiapan pemerintah kita menghadapi tahun politik, tahun di mana akan ada pilkada serentak dan juga pilpres ke depan. Kita berdoa untuk kesiapan-kesiapan itu semua supaya kita melihat ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan juga menolong bangsa yang besar ini dengan jumlah populasi 280 juta jiwa. Saya percaya Tuhan cinta Indonesia dan kita punya tanggung jawab untuk berdoa bagi bangsa kita, Indonesia, pemerintahan, dan juga aparat negara. Sehingga negara kita menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kesempatan ini saya minta kesediaan daripada Ibu Rebecca untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di pertengahan ibadah Pantekosta Heranlah, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapat pesan Natal Tuhan, untuk kami ke depan Tuhan mendapatkan kembali iman kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan suatu kekuatan yang baru selalu Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, di mana mereka berada pada saat ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu juga Tuhan, yang Engkau sudah tempatkan di daerah-daerah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tilik semuanya Tuhan. Engkau layati mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berikanlah Tuhan urapan yang baru. Memberikanlah Tuhan satu semangat Tuhan untuk dapat berjalan ke depan Tuhan Yesus, menyongsong untuk akhir tahun ini sampai akhir tahun ini Tuhan, dan akan membuka tahun yang baru. Tuhan, berikanlah Tuhan kepada kami semua Tuhan satu kekuatan yang baru dan urapan-urapan yang kami perlukan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tempatkan pemimpin kami yang terbaik di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, biarlah sisa daripada pemerintahannya Tuhan, Engkau berikanlah hikmat dan akal budi dan penyertaan-Mu selalu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin semua Tuhan Yesus yang memerintah di dalam negara kami Tuhan. Biarlah boleh ada persatuan, boleh ada saling Tuhan bekerja sama, sehingga Tuhan negara kami boleh aman dan kami boleh dapat beribadah juga ya Tuhan dengan aman. Tuhan, berikanlah Tuhan kepada negara kami juga Tuhan, perekonomian juga boleh mendapatkan satu perubahan Tuhan, di mana kami ke depan boleh mengalami hidup kebahagiaan Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan, Sang Pemberi semua itu yang kami dapat doakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk hati-hati kami Tuhan, boleh bersedia Tuhan, Engkau masuk ke dalam hati kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh berjalan mendapat kekuatan bersama dengan Engkau. Kalau Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh merasakan kami menjadi kuat Tuhan, iman kami Tuhan. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus boleh bekerja terus Tuhan, boleh memberikanlah Tuhan urapan untuk hari depan kami semua Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan Yesus, Engkau lebih pakai lagi Tuhan menjadi Tuhan pemberita firman-Mu di mana berada Tuhan, karena masa ini adalah masa yang sukar. Biarlah Tuhan visi dan misi dari gereja kami juga Tuhan boleh memberikan masa depan Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan boleh mendapatkan penyegaran rohani Tuhan daripada hamba-Hamba-Mu juga. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Pastor Jerry yang sudah memberikan pesan Natal pada hari ini, dan juga Tuhan
kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian itu boleh mendapatkan urapan sehingga Tuhan Engkau boleh terima menjadi satu dupa yang harum. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya dan yakin Tuhan ibadah ini akan mendapatkan, kami boleh mendapatkan Tuhan penyegaran selalu Tuhan Yesus daripada firman-Mu dan juga Tuhan kebersamaan kami di dalam Pantekosta Heranlah. Terima kasih banyak Tuhan, hati kami bersuka cita pada malam hari ini karena Engkau Tuhan Yesus sudah lahir pada saat dahulu, tapi pada saat ini Tuhan Engkau menjadi pemimpin kami Tuhan. Tuhan kami merasakan Tuhan, kami bersama dengan Engkau, kami boleh rasakan hari demi hari, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pastor Eki. Haleluya. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Puji Tuhan. Sampailah kita di ujung acara ibadah virtual Pantekosta Heranlah. Keyakinan saya, setiap pribadi yang telinganya terbuka dan menerima firman yang sudah dilepaskan, setiap hati yang terbuka menerima kebenaran yang sudah dilepaskan, bahkan setiap pribadi yang mengikuti ibadah Pantekosta Heranlah dari bermacam platform yang ada, saya yakin, kita percaya, kita diberkati. Yesuslah terang di dalam hidup kita, melewati gelapnya dunia, melewati gelap persoalan, melewati gelapnya kekalutan pikiran, melewati gelapnya masa resesi. Yesuslah terang di dalam hidup kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati, menguatkan dan meneguhkan kita untuk masuk pada tahun 2023. Segelap apapun itu, ada terang Yesus di dalam hidup kita, firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Elisa yang sudah menjadi host. Terima kasih untuk Pastor Yanti yang sudah memimpin pujian, yang pasti terutama kepada hamba Tuhan, Pastor Jerry yang sudah memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang hadir di Zoom meeting malam hari ini, Pantekosta Heranlah, kita semua diberkati dan berterima kasih untuk itu semua. Sekali lagi saya akan menginformasikan Pantekosta Heranlah tetap hadir di hari Senin malam. Mulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 9 waktu Indonesia bagian Timur malam. Ya. Minggu depan tetap ada hadir tanggal 2 Januari 2023. 212023. Oh haleluya. Ya. Saya mengundang kita untuk join, ya. Pasti ada berkat spesial, berkat khusus di awal tahun yang informasinya gelap, tetapi terang tetap ada di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa mengakhiri Zoom meeting Pantekosta Heranlah malam hari ini. Engkaulah Yesus, terang di dalam hidup kami. Engkaulah jaminan penyertaan Allah di dalam hidup kami. Engkaulah jaminan pemenuhan janji-janji-Mu di dalam hidup kami.
Engkaulah jaminan Allah beserta di masa sulit, di masa krisis sekalipun. Karena Engkaulah terang yang menerangi hidup kami melewati perjalanan di dunia yang gelap ini. Kami bersyukur dan berterima kasih setiap kami diberkati mengikuti ibadah pada malam hari ini. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah virtual meeting Pantekosta Herana malam hari ini mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. GPD-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPD-mu adalah semangatku. GPD-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku.